Untuk total budget modifnya itu di bawah 10 juta. Udah sama motornya. Ya biasa lah nepotisme. Ya enggak dong. Konsepnya aja udah aneh banget. Kok motor gua lu bilang jelek tapi lu minta bikinin juga kayak jadi punya gua? Balik lagi di channel Ting Katros, yoyoy. Di episode kali ini, yang biasanya Katros itu nge-customin motor customer, kali ini agak beda cuy. Kita bakal nge-customin motor bekas karyawan. Jadi di episode kemarin, gua tuh udah nayangin motornya. Ini basicnya dari Honda Grand, yang tadinya ini bisa dibilang kayak motor dinas karyawan gua yang dipakai udah lama banget. Bahkan dari sebelum COVID ya, motor ini udah ada. Dan karena motor ini udah sering rusak-rusak, akhirnya kita putusin untuk ganti aja sama yang baru. Nah, jadilah motor itu nganggur. Di episode kemarin juga gua udah nanya ke kalian ya, kira-kira motor ini, motor bahan yang hancur lebur berantakan ini, bagusnya di custom jadi model apa? Kemarin pilihannya ada dua. Yang pertama pengen jadiin choppy cup, yang kedua pengen dijadiin motor bebek standaran aja, tapi standarannya ala-ala JDM gitu cuy. Nah, hasil voting kemarin itu kebanyakan teman-teman milih untuk dijadiin model standaran, tapi model standaran bebek JDM. Setelah gue searching-searching, kayaknya gue pengen bikin jadi model Honda CC110 Cross kayak gini. Tapi sebenarnya kalau dilihat-lihat ya, nerapin model Honda CC110 Cross ke Honda Grand sebenarnya nggak sulit-sulit banget sih. Yang penting kita tahu garis besarnya. Nah, di motor ini garis besar itu ada beberapa poin. Yang pertama, bagian front rack-nya nih cuy. Dimana bagian front rack-nya si Honda CC110 Cross ini ikonik banget ya. Dia ada front rack sekaligus menyatu dengan bagian headlamp-nya. Terus setangnya juga harus naked, harus telanjang. Nggak kayak motor bebek kebanyakan yang ada batok lampunya. Terus di bagian belakang juga itu udah dipasangin back rack dengan bodi belakang yang flat atau lurus. Terakhir di bagian depannya itu spakbor depan kalau kalian lihat pakai model kayak model spakbor depan yang umumnya ada di motor batangan. Dengan tetap mengandalkan segitiga yang nggak ayam jago kayak motor CT125. Jadi kalau CT125 kan soknya panjang tuh sampai atas ya. Kalau CC110 tuh tetap pakai shock breaker teleskopik yang pendek gitu cuy. Cuma ditambahin karet doang. Nah, ini yang bikin menarik. Ya intinya sih, gue pengen ketika bikin motor ini, gue punya 3 goal. Yang pertama, pengerjaannya simple. Nggak bikin pusing, karena hampir semua partsnya yang sifatnya itu custom ya, nggak terlalu sulit untuk diterapin di motor Honda Grand. Yang kedua, pengerjaannya cepat. Karena ya cuman bikin batok lampu depan, spakbor pakai motor batangan, terus stang ditelanjangin, beres gitu kan. Dan yang ketiga, harganya harus murah. Gue nggak tahu sih, tapi untuk awal-awal ini gue pengen untuk total budget modifnya itu di bawah 10 juta. Udah sama motornya. Nggak cuma modifnya doang. Ini biasanya kalau nanya-nanya harga modif atau custom, 10 juta, 20 juta, 35 juta, 45 juta tuh harga modifnya doang, nggak termasuk motor. Nah ini Honda Grand, gue pengen bikin 10 juta atau ya under 10 juta atau kisaran 10 juta, tapi udah sama motornya guys. Nah, itu dia ubahan dan konsepnya yang ada di kepala gue ya. Sebenarnya motornya pun kemarin udah diprogres. Ini kalau kalian lihat di belakang ada samar-samar. Motornya tuh udah jadi untuk step awalnya, bagian progress bodyworknya ya. Sebelum kita lihat hasil full motornya, hasil sementaranya seperti apa, gue mau ajak kalian untuk ngelihat proses pengerjaannya yang udah dilakukan oleh tim Katros beberapa hari lalu. Bagian pertama yang kita kerjain adalah bagian yang paling simple di motor ini, yaitu bagian joknya. Ya, bagian joknya karena emang belakangnya itu gue pengen ada back rack-nya, jadi bagian jok kita putusin untuk pakai model single seater. Material bahannya tetap gue pakai bawaan standar yang base itu plastik, cuma tinggal dipotong aja. Dari bagian joknya kita pindah ke belakang, yaitu bagian back rack ya. Ini bisa dibilang penting gak penting sih ya. Pentingnya karena motor ini sifatnya bisa untuk bawa barang banyak. Dan yang terpenting adalah bagian bodi belakangnya itu harus flat. Jadi kemarin kita custom untuk bagian bodi belakangnya ini kita pasangin back rack pakai bahan pipa. Bagian jok dan bodi belakang. Kalau jok simple ya, sebenarnya kita cuma tinggal motong bagian alas joknya doang. Mungkin nanti yang agak bingung bagian penguncinya. Kalau misalnya tetap mau pakai pengunci. Kalau engsel kan masih tetap bawaan standar nih kayak gini ya. Nah, penguncinya nanti kita pikirin. Cuman kemarin itu gua sempet ngebabat bagian bodi karena gua itu pengen bagian belakangnya itu flat banget. Ya, jadi gua pengen bagian bodi belakangnya motor ini tuh flat banget kayak konsep dari si Honda CC110 atau CC100 ya. Yang bagian belakangnya itu rata. Kalau kalian lihat Honda CC100 atau 110 tuh di Google itu ada dua versi. Ada yang belakangnya kayak Honda C70
sama ada yang belakangnya tuh kayak Honda Grand lah, bisa dibilang gitu, lebih modern. Nah, yang terbaru itu varian yang belakangnya kayak C70. Sebenarnya sih oke juga, cuman gue ngerasa kayak JDM-nya rada kurang gitu cuy. Kalau pakai yang model spakbor belakangnya kayak Honda C70. Gue lebih suka yang model sebelumnya, yang modelnya tuh bodinya kayak gini ya, kayak Grand. Itu lebih kelihatan JDM-nya gitu, kayak motor kelihatan Jepang banget gitu stylenya ya. Cuman yang pakai bodi lama itu, bagian belakangnya itu flat, kayak flatback gitu ya. Jadi bener-bener rata. Nah, si Honda Grand ini nggak bisa. Kemarin itu bagian belakangnya itu agak naik dia posisinya. Jadi tetap ada celah. Nah, karena gue ngincer kayak pengen flatback banget, jadi bagian bodi belakangnya ini walaupun udah agak rata tetap dipapas lagi cuy. Tuh bagian belakangnya udah rata banget, tinggal bodi itu benar-benar segini doang, tipis, tapi hasilnya nice dream, rata banget cuy, ya kan. Cuman kayak backracknya terlalu mepet belakangnya, jadi nggak terlalu ke expose ya. Nanti tinggal diangkat dikit sekitar 3-5 mili biar agak proper dikit. Joknya tadi kan papas ya, akibatnya kan ini bolong. Nah, bagian belakang yang bolong ini nanti kita bakal tutup. Ini pakai plat. Dari belakang kita pindah ke depan. Nah, ini adalah salah satu bagian yang menurut gue paling ikonik, paling menentukan hasil akhirnya motor ini bakal bagus apa enggak. Yaitu bagian front rack dan headlampnya. Bagian depannya udah kepasang nih cuy ya. Wah gokil. Kita belum sempurnain banget ya karena mungkin ini masih project pertama. Jadi bendingannya masih kayak gini. Dan ini niatnya juga besok kan nanti dicat ya. Tapi overall bentuknya udah ketemu banget sih. Kemarin kita sempat revisi. Tadinya aslinya ininya bentukannya ke atas gini pipanya. Terus yang bawah ini tadinya juga ke depan gitu kan. Nah kalau sekarang nih lebih enak dilihat nih cuy. Lampunya masih agak kegedean dikit. Gue belum nemu lampu yang oke nih. Maunya sih lebih kecil dikit. Cuman overall dengan kondisi kayak gini aja menurut gue udah kece sih. Karena ya ini masih project perdana. Gue gak sabar sih pengen pakai motor ini biar kelihatan. Ngeliat reaksi orang-orang tuh bakal kayak apa gitu ya. Kalau dari tadi kita ngomongin konsep yang mengacu pada model standar Honda CC110 Cross, ini ada satu bagian yang sebenarnya gue improve sendiri, yaitu bagian fairingnya atau sayapnya. Sebenarnya di Honda CC110 Cross yang baru, model yang ini, nah itu dia nggak pakai sayap. Tapi kalau kalian lihat yang versi lamanya, yang ini, itu dia pakai sayap. Nah di sini gue putusin untuk gue tetap pakai sayap, tapi gue pengen tampilan sayapnya itu beda. Bukan ke sayap sih sebenarnya, lebih ke pelindung kaki supaya terlindung dari cipratan air hujan, genangan air, atau lumpur gitu cuy. Akhirnya gue coba improve untuk kayaknya kalau dipakein sayap tambahannya punya S90 itu kayaknya lucu juga gitu kan. Karena S90 itu kan dia punya sayap tambahan tuh di bagian kiri dan kanannya. Walaupun looks-nya itu kayak motor laki gitu ya. Dan itu gue coba kawinin di motor Honda Grand ini cuy. Nggak tahu sih bakal jadinya bagus apa nggak, tapi ya kayaknya belum pernah ada yang make sih. Sayapnya udah kepasang. Feeling gue sih kayak kurang turun ya kalau soal si fairing ini, cuman nggak tahu karena emang niatnya si fairing ini tuh gue nggak pengen bikin biar kayak sayap standarnya, tapi lebih ke kayak leg guard gitu ya, jadi pelindung kaki yang posisinya agak ke bawah gitu. Tapi nggak apa-apa, kita coba dulu kayak gini, siapa tahu aja kayak gini juga udah kece ya kan. Nanti kalau misalnya pengen dirubah lagi tinggal rubah bracketnya doang, karena bracketnya terbilang simple, dia cuman manfaatin satu baut di sini sama bracket bawah ini nih cuy. Sayapnya produk aftermarket, jadi ya kondisinya kayak gini ya. Nanti sih bakal gua rapiin lagi sih. Buat dalemannya mungkin didempul atau dikasih cat tekstur kali ya, biar lebih manusiawi lah bentuknya ya, nggak se-raw ini. Ini masih cukup aman lah, nanti didempul-dempul tipis aja. Kece sih. Sebelah kiri kanan kalau dipasang kayak gini. Udah kepasang kiri kanan. Dari bagian fairing atau sayap atau apapun itu kita pindah ke bagian spakbor depan. Nah, spakbor depan ini sebenarnya satu hal yang paling simpel juga. Nggak susah bikinnya kalau kita mengacu kepada model spakbor depan standar si Honda CC110. Tapi gue pengen bener-bener effortless gitu cuy. Akhirnya gue beli aja spakbor depannya Honda GLCP yang menurut gue kayaknya lebih gampang dan lebih cepet untuk dikerjain.
Permasalahannya cuma satu, kalau pakai spakbor depannya si Honda GL cepek yang model kayak gini ya, diameternya itu kurang cocok sama diameter rodanya si Honda Grand yang notabene ring 17. Kalau yang Honda GL cepek itu kan ring 18. Jadinya R spakbornya itu harus dibikin lebih kecil. Selain itu, bagian depan belakangnya supaya spakbor ini nggak terlalu panjang juga harus tetap dipotong. Spakbor depannya kayak gini cuy, sebenarnya bisa juga bikin sendiri, cuman gua mikirnya motor ini nanti bakal sering diproduksi. Ya gua ada planning bakal ngeproduksi motor ini beberapa ya, entah buat dijual atau nanti ada planning gua, tapi ini sifatnya masih trial and error, jadi gua coba untuk pakai spakbor depan ini dulu. Sebenarnya bisa aja bikin sehari 2 hari gitu ya, gampang banget gitu. Cuman gue berpikir yang lebih efisien aja, lebih hemat tenaga, dilihat orang juga hasilnya sama, jadi buat apa capek-capek bikin dari nol, pakai yang udah ada aja, aftermarket, reproan, jadinya bisa lebih cepat dan hasilnya sama gitu. Yang gue takutin sih depannya ini kayak motor Cina yang tahu nggak lo yang bentuknya kayak sepeda itu cuy. Ya mungkin karena bannya belum diganti, ini velgnya juga udah pakai velg lebar, terus ini juga nanti bakal pakai karet shock breaker kan, jadi harusnya lebih tertutup lah, tidak terlalu lebih terekspos kayak motor Jialing zaman dulu itulah pokoknya. Satu hal juga yang cukup penting di bagian bodi Honda Grand supaya kelihatan kayak Honda CC110, yaitu bagian setangnya yang telanjang. Stang ini gue ambil dari Honda Beat Street. Pemasangannya jelas nggak PNP untuk di Honda Grand ini. Harus ada sedikit penyesuaian, khususnya di bagian tinggi setangnya cuy. Tapi overall gue suka banget sama looks-nya yang kayak kelihatan looks like original gitu, looks like pabrikan. Karena covernya sampai racernya sampai setangnya itu emang bikinan pabrikan. Ini karena basicnya motor bekas karyawan, motor operasional, motor tempur, buat Worowiri OB juga. Jadi emang kondisi bodi-bodinya hancur banget. Yang gue kerjain tadi, itu khususnya yang menyangkut dengan bodi-bodi ya, itu sifatnya cuma moldingan doang sih cuy. Jadi nanti gue bakal beliin semua dari bagian leher atau komstir, bodi komstir atau bodi sayap tuh. Itu semua dari depan sampai belakang bodi baru semua. Walaupun ya konsekuensinya untuk bagian bodi belakang nanti, walaupun kondisinya baru tetap harus gue colok. Ini karena masih moldingan, masih coba-coba, masih eksperimen, jadi gue pakai bodi yang nempel aja. Kalau kalian lihat sekarang bodi sampingnya juga nggak ada nih kan. Nah, bodi sampingnya juga nggak ada. Gue masih kepikiran juga pengen dibikin nyatu antara bodi samping dan bodi utamanya yang sisi samping juga gitu, nyatu. Kayak referensinya gitu. Tapi itu masih belum tahu, nanti kita lihat aja dulu hasil dari yang sekarang ini dulu cuy. Jadi mungkin kalian juga tahu ya kalau motor Honda Grand ini sebenarnya gue bikin untuk atas dasar challenge barengan sama Alit sama Jamet. Yang kita kasih nama itu adalah Astrea Challenge gitu kan. Dimana nanti kita bakal ngeluarin 3 motor bebek Astrea andalan kita. Nanti kita bakal seru-seruan bareng. Dan kemarin gue udah kasih kesempatan Alit untuk ngomentarin progres sementara yang ada di motor gue. Motor gue udah jadi bodyworknya, motornya dia belum. Ya biasa lah, nepotisme. Ya enggak dong, motor lu kan emang mesinnya nggak digarap. Nah, Nih, emang itu diapain? ini mesin gue digarap, disehatin dulu maksud gue. Body juga ntar ganti baru mas. Gua ngelihat kayak konsepnya aja udah aneh banget. Aneh apa sih? Kurang. Mulai nih. Si paling ngerti custom nih ya. Nggak apa-apa, kita dengerin aja. Ini kan maksud lu targetnya Ya. akan kayak gini kan? Ya, Buat gua masih kurang. ya kan JDM. Tuh, Ini akan lebih lucu kalau spatbornya lu naik tempel aja di sini. spakbor orinya dong. Terus Pendekin ya. kalau spatbor ori kan plastik ya. Kita bikin dari galvanis gitu. Nah itu tuh, dia coba ngejatuhin mental gua. Kurang itu, kurang ini. Ekspresi mukanya ngedukung banget lagi. Kayak motor gua tuh kayaknya udah hancur, udah jelek banget gitu. Kayak udah bakal salah langkah gitu gua bikin motor. Untuk bannya dual purpose. Ban nanti gua ganti. Iya, bannya dual purpose. Jadi kelihatan galaknya gitu loh, Teng. Gue dengerin aja ya. Kelihatan kayak si off-road ready gitu. Karena apa? Lu udah bikin nih wingnya di sini nih. Ya artinya apa? Nutupin cipratan-cipratan tanah dan air. Yeah. Tapi kalau di sini spatbornya begini ngapain? Ya nanti bisa lah dirubah. Tapi overall oke kan? Lampu depannya adventure. Kalau ngomongin rak dan sebagainya sih gua senang liatnya. Apalagi ini, Teng. Ini bikin sendiri kan? Enggak, itu punya copotan motor matic. Oh gitu. Enak ya posisi duduknya? Posisi duduknya enak. Jadi kalau nanti challenge Astrea kita adalah touring jarak jauh, kayaknya lo menang di kenyamanan. Bisa bawa barang banyak juga, di depan bisa naruh barang banyak, di belakang bisa barang. Ini belakang gue bikin flat lid. Oh, bisa bawa bed dan tenda. Iya. Gitu ya. Gimana kalau motor lo dibikin jadi gini juga, Teng? Bentar. Tadi lu bilang ini. Konsepnya aja udah aneh banget. Kurang. Terus tahu-tahu sekarang
Lu bilang ini Gimana kalau motor gue dibikin jadi gini juga, Teng? agak nggak konsisten deh lu ngomong. Pertama, bentar kita ulang ya. Ini, Konsepnya aja udah aneh banget. Kurang. terus ini. Gimana kalau motor gue dibikin jadi gini juga, Teng? Jadi yang bener yang mana nih? Kok motor gua lu bilang jelek tapi lu minta bikinin juga kayak jadi punya gua? Ya kalau lu suka sama konsep gua bilang aja, Lid. Nggak usah jaim gitu. Gua rasa sih dia jatuh cinta sama posisi duduknya yang nyaman. Karena kalian lihat ya, ini kan dia bilang nyaman. Touring jarak jauh kayaknya lo menang di kenyamanan. Gua emang juga harus jujur sih ketika gua nyobain motor ini, posisi duduknya emang seenak itu sih. Nyaman banget cuy. Gimana kalau motor gue dibikin jadi gini juga, Teng? Sayang dong. Kenapa? Lu kan maunya slipper. Iya sih. Ya udah slipper aja nggak apa-apa. By the way itu kan udah mau siap digarap tuh, yang motor lu. Pertanyaan gua mesinnya kapan datangnya? Loh, kan gue udah minta lu order. Bukannya dari lu? Lu aja. Dari gua. Surprise aja, karena pilihannya kan ada si Shenzhen, ada si apa? Ya. CD, apalah Kidi, apalah itu, terus Daytona. Surprise me aja, lu pilih yang mana menurut lu oke. Jadi kalau nanti trouble mesinnya salahnya Ateng. Anjing gua lagi. Kita akan melihat dalam nanti challenge kita, Astrea nanti, mana motor yang memang benar-benar bisa optimal di semua jenis medan. Oke, kita bakal touring lah. Touring. Tapi kemana untuk yang pertama ini? Kalian bisa tulis di komen, Ya. kita harus bawa kemana motor ini. Kasih usul aja, yang kira-kira ini bakal menantang nih untuk Ateng, Jamet, dan Alit. Tulis di kolom komen ya, tujuannya kemana. Itu akan jadi destinasi pertama untuk challenge kita bareng Astrea. Itu dia cerita beberapa hari lalu ketika tim Katros ngebangun motor Honda Grand gua jadi ala-ala JDM Honda CC 110 Cross gitu kan. Seperti apa hasil akhir, bukan hasil akhir sih, hasil keseluruhan sementara yang udah dibangun bodyworknya. Langsung aja kita lihat. Ini dia Honda CC 110 Custom by Ateng Katros. Yoyoy. Konsepnya aja udah aneh banget. Gimana kalau motor gue dibikin jadi gini juga, Teng? Alright, ini dia Honda Grand yang sekarang udah gua sulap konsepnya ya. Itu Honda CC 110 Cross cuy. Ya, gua tahu ini bukan apa-apa, ini belum apa-apa banget ya maksud gua. Mungkin ada 1-2 bagian yang kurang dan emang benar ini belum total banget selesai untuk bagian bodyworknya. Masih banyak bagian yang mau gua improve, khususnya di bagian kaki-kaki. Karena kaki-kaki ini sebenarnya bukan setapan akhir, tapi baru di setup untuk ngeset bagian body-bodinya aja. Nah, seperti apa bagian detail-detailnya? Langsung kita lihat nih cuy ya. Pertama dari bagian depan dulu nih cuy. Untuk bagian spakbornya hasilnya seperti ini. Ini hasilnya krum-kruman cuy. Kemarin buat ngelihat doang gua cat hitam biar supaya bisa kebayang lah jadinya seperti apa. Velg kayaknya nanti bakal tetap pakai ini, cuman bannya gua ganti nih cuy. Ini kan ukurannya yang depan ini 225, ini bakal gua ganti pakai ban ukuran 250, jadi kelihatan depannya itu lebih bulky. Terus ada satu part juga yang belum dipasang di motor ini adalah karet shock breaker. Gua nggak tahu ya. Tapi menurut gua, karet shock breaker ini cukup penting di motor ini, bikin motor ini kelihatan lebih bulky lagi. Walaupun partsnya itu sebenarnya sifatnya kayak cuman perintilan doang gitu kan. Tapi menurut gua itu cukup berpengaruh di mana motor ini itu sebenarnya masih pakai shock breaker teleskopik. Makanya kalau pakein karet shock itu jadi kelihatan lebih padat lagi gitu cuy ya. Nolong banget gitu untuk nutupin si bagian segitiga bawahnya. Tapi ya gua nggak tahu karena itu sifatnya simpel banget ya. Mudah-mudahan gua bener. Jadi ketika dipakein karet shock nanti kelihatan jadi lebih kekar lagi. Ditambah bannya juga gua upgrade. Konsepnya aja udah aneh banget. Gimana kalau motor gue dibikin jadi gini juga, Teng? Nah, untuk front racknya jadinya seperti ini. Emang nggak mirip 100% kayak si Honda CC 110 gue bikin. Tapi kayak gini aja gue udah suka banget. Dimana secara fungsi ini ya emang beneran bisa dipakai buat naruh barang. Bahkan bisa buat naruh yang barang yang mungkin menurut gue kayak beratnya sampai 10 kilo. Itu masih bisa nih di atas ini. Nah, ini tinggal kita perkuat lagi, tinggal dilas mati lagi. Dan untuk bagian headlampnya, ini gue pakai produk aftermarket, ukurannya 5,75 inci. Ini masih bisa diatur-atur, masih bisa gue ganti lagi pakai ukuran yang mungkin lebih kecil atau modelnya yang lebih aman lah ya. Karena ini lampu depannya dia model udah LED gitu cuy. Jadi menurut gue kayak terlalu futuristik, kurang retro gitu cuy. Naik ke bagian setang, gue suka banget bagian setangnya. Ini gue pakai Honda Beat Street untuk bagian racer, rumah setangnya, terus cover rumah setangnya, sampai ke bagian stangnya. Ini kemarin
kemarin kita pendekin juga. Aslinya itu dia posisi gapnya itu sekitar 4 cm lebih tinggi nih covernya nih di atas ini. Jadi supaya si cover ini tuh rapat sama bagian bodi bawahnya ini, stang bagian bawahnya terpaksa kita potong dan dilas ulang. Konsekuensinya posisi stang itu jadi lebih rendah nih. Cuman nggak apa-apa, nanti kita bakal ganti stang yang posisinya dia lebih tinggi. Jadi lebih nyaman gitu. Konsepnya aja udah aneh banget. Nah, sayapnya punya S90. Gua sebenarnya agak kurang puas ngelihat bagian belakangnya yang tekstur fibernya tuh kelihatannya. Tapi nanti mudah-mudahan bisa kita rapihin lagi. Dan sebenarnya gua ngerasa kayak si bagian fairing ini masih terlalu tinggi dan terlalu rapet. Gua pengen sebenarnya posisinya ini nanti mungkin bakal gue revisi ya. Bakal lebih lebar dan lebih ke bawah lagi. Jadi dia tuh looks like fairing bawaan standar si Honda Grand gitu. Justru gue pengen pasangin ini fungsinya untuk melindungi bagian kaki gitu kan. Untuk nutupin kaki. Bukan jadi seolah-olah motor ini kayak fairing standarnya. Kalau kayak gini tuh kayak pakai fairing standar gitu kan, dilihat sekilas gitu ya. Nah, gue nggak pengen. Bagian belakang ini udah kita pasangin backracknya sama bagian tutup bodinya atau tutup bagian belakangnya ya. Cuman bagian belakang ini menurut gua di beberapa sisi masih ada yang overlap gitu. Jadi kelihatan nggak seamless, kelihatan kayak body standar nutup banget. Khususnya di bagian belakang sama bagian samping belakang ini. Jadi bakal gua potong lagi. Tapi simpel sih, cuma tinggal dihitung lagi, dipresisiin lagi, dilihat potongan bodinya. Oh ya, ngomongin body, kalau sekarang kalian lihat bagian bodi belakang ini sekarang udah rata banget gitu ya. Untuk backracknya juga nanti mungkin gua bakal revisi. Ini cuman kayak plat strip doang. Nanti juga bakal ditambahin besi-besi pipa kayak gini. Melintang atau apa sih? Lawannya melintang apa? Memanjang. Dia melintang atau memanjang gini ya. Jadi kelihatan lebih OM look. Sebenarnya sih gue pengen bikin lebih lebar lagi sih. Lebih lebar dan sedikit lebih panjang lagi. Kayak referensi yang ini nih. Cuman ya itu belakangan lah. Itu satu hal yang gampang lah dibikin. Bisa kita atur-atur. Gimana kalau motor gue dibikin jadi gini juga nih? Untuk bagian belakang, bagian roda gue masih tetap pengen pakai yang sekarang ini. Ini velgnya juga lumayan lebar, ukurannya 250. Ban ini gue pakai ukuran 80/100, jadi cukup lebar. Nanti kayaknya bakal dikecilin dikit mungkin velgnya. Pakai 215, terus bannya tetap segini biar dia agak narik dikit, biar agak neken dikit gitu. Tapi pakai ban dual purpose juga kayak yang bagian depannya. Suspensi belakang juga pasti nanti bakal kita ganti. Knalpot juga gue masih belum tahu nih. Pakai model standar kayak gini atau dibikin ke atas kayak motor tracker gitu cuy. Gue nggak tahu tuh. Kalau kalian punya ide atau masukan, langsung aja tulis di kolom komen model knalpot apa yang cocok buat di motor Honda CC 110 Cross jadi-jadian gue ini. Konsepnya aja udah aneh banget. Gimana kalau motor gue dibikin jadi gini juga nih? Gue yang masih gue bingung ini adalah warnanya sih cuy. Warnanya nih gue bakal cat OM ala-ala warna OM look atau warna yang sekalian dibikin ngejreng-ngejreng aja kan, warna-warna nabrak gitu cuy, warna-warna stabilo atau warna-warna pastel tapi yang ditabrak-tabrakin gitu. Kalau kalian punya masukan bisa juga tulis di kolom komen. Nextnya tunggu aja, bakal ada update apa lagi. Yang pasti sih motor ini bakal gue jembrengin semuanya, gue lepas, gue trondolin untuk masuk ke step berikutnya yaitu benerin mesin dulu. Habis itu baru mulai gue beliin body barunya gitu cuy, dan kita pasang sasisnya juga dicat dan lain-lain. Tunggu aja hasil akhirnya seperti apa. Yang pasti motor ini nanti jadinya bakal gua adu sama motor Astrea-nya Alit yang katanya sih mau pakai mesin racing Daytona. Dan muncul tuh gua. Konsep motor si Alit tuh sleeper, bodinya standar, tapi mesinnya katanya pengen pakai Daytona yang kalau digas dikit langsung standy belakangnya tapi bukan depannya. Motor ini bakal diadu juga sama motornya Jamet, tapi kalau motornya Jamet dia main Orion kan. Dan kita bertiga bakal seru-seruan bareng. Gua nggak tahu bakal touring atau bakal ngapain naik motor Astrea kita masing-masing. Motor siapa yang bakal hancur duluan? Ikutin terus progresnya. Sementara itu videonya langsung aja gue tutup. Seperti biasa gue Ateng cabut. Peace.